Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah, ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak hidupnya, apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur, pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa?
Karena pengalaman kami yang pertama demo mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka, Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2.000-an, ya, warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH pidana dan atau pasal 213 KUH pidana dan atau pasal 214 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan
jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK hari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, jika mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melakukan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang, 1.200.000, kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat 4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau,
maka kita berikan uang sewa rumah 1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2.000-an, ya, warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa apa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricu itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH pidana dan atau pasal 213 KUH pidana dan atau pasal 214 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon
Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, apa? Belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melakukan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak hidupnya, apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian
kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat. Dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang. Orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang, dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka, Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil,
Jadi siapa yang mau Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres. Aman, Pak?
aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah, ada kurang lebih 4 SSK hari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang tadi berjualan sayur di pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang, 1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat 4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah 1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat
Dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka, Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama, demo hampir 2.000-an, ya, warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH pidana dan atau pasal 213 KUH pidana dan atau pasal 214 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara,
Ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, apa? Belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK hari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melakukan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin.
Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya, warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa apa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023.
Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH pidana dan atau pasal 213 KUH pidana dan atau pasal 214 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita
mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel akan terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak hidupnya, apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur, pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan, sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan, karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka. Permintaan mereka salah satunya, Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya.
Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama, demo hampir 2.000-an, ya, warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu. Kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor. Memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricu itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 di antaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke presiden.
Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, apa? Belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah ke kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, maksud juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang tadi jualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini,
maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2.000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2.000-an, ya warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricu itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur
berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, apa? Belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan, dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas,
kebebasan sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini kebebasan juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melakukan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak hidupnya, apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi jualan sayur, pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor,
Memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 di antaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan.
masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang
1.200.000, kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat 4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah 1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2.000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor. Memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricu itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 di antaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon
Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah, ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang tadi berjualan sayur di pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian
kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka, Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya, warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, apa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor. Memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil.
Jadi siapa yang mau Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 di antaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres. Aman, Pak?
aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang tadi berjualan sayur di pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang, 1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat 4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah 1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat
Dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang. Orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama, demo hampir 2.000-an. Ya, warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricu itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 di antaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara,
Ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, apa? Belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, maksud juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang tadi jualan sayur, pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin.
Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023.
Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah itu, salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita
mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel akan terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak hidupnya, apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur di pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya.
Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama, demo hampir 2.000-an, ya, warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu. Kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor. Memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricu itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 di antaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke presiden.
Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah ke kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan yang tadi berjualan sayur di pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini,
maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2.000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2.000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu. Kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor. Memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan
yang telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah. Ada kurang lebih 4 SSK dari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi,
tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah mata pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak hidupnya, apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur di pasarnya dan sebagainya, ini semuanya sedang dalam proses. Kemudian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka, Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu.
Kenapa apa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor. Memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak. Sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 di antaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah,
tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah, ada kurang lebih 4 SSK hari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, maksud juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi berjualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser yang pertama
kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang 1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat 4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah 1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2.000-an, ya warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa apa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, apa? Belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personel tadi terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK hari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, maksud juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi hak apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi jualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian
muncul benturan mereka itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang, dari kementerian terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini. Akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai Wali Kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil.
Jadi siapa yang mau Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH Pidana dan atau pasal 213 KUH Pidana dan atau pasal 214 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara, ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres. Aman, Pak?
aman. Nanti begitu terakhir mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih persuasif. Tentunya kekuatan personil tadi terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK hari ini yang kita tambahkan dan yang akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Namun di sisi lain pemerintah juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kira-kira apabila itu menyangkut masalah atau pencarian masyarakat, dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi apakah itu yang menjadi nelayan, dekat nelayan, yang tadi jualan sayur, pasarnya dan sebagainya ini. Semuanya sedang dalam proses. Demikian mungkin karena ada miskomunikasi di lapangan sehingga kemudian muncul benturan karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi. Saya kira Pak Menteri Investasi juga akan segera datang dari yang terkait yang lain juga datang untuk kemudian menyelesaikan ini sehingga akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya Kampung Tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang, 1.200.000, kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat 4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah 1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam untuk khusus pendidikan. Kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat
Dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama, demo hampir 2.000-an, ya, warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa apa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu adalah anak di bawah umur berinisial AI dan EW selaku perekam video. Lantas terhadap kedua orang itu diberikan wajib lapor, dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti berupa video atau saksi, maka segera diproses secara hukum. Lebih lanjut, dari 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya positif narkoba jenis ganja dan sabu. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 212 KUH pidana dan atau pasal 213 KUH pidana dan atau pasal 214 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Presiden Jokowi mulai buka suara soal kasus Rempang. Ia menyatakan bahwa tengah malam dirinya sampai menelpon Kapolri. Hal itu diungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Dalam pidatonya, ia menyinggung permasalahan lahan yang tak kunjung selesai di kawasan Rempang, Batam. Menurutnya, persoalan itu hanya salah komunikasi. Mulanya Jokowi mewanti-wanti agar permasalahan sengketa lahan tak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan represif. Ia juga mengaku pada tengah malam sebelum acara,
Ia menelpon Kapolri untuk turun tangan menangani masalah tersebut. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Ia menyatakan bahwa kemungkinan lokasi yang dirasa belum tepat lantaran ganti rugi lahan dan rumah sudah diberikan. Selain itu, ia bahkan mempertanyakan mengapa persoalan seperti kasus Rempang harus sampai ke Presiden. Sehingga Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait, lantaran ia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut. Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, apa? Belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil, jadi siapa yang mau lahan? Polresta Barelang telah menetapkan 26 tersangka dalam aksi unjuk rasa di Rempang, Batam. Ia adalah penyidik Satreskrim Polresta Barelang yang menetapkan 26 tersangka dari 28 orang terduga. Sebagai informasi awal, unjuk rasa yang berujung ricuh itu terjadi di kantor BP Batam pada 11 September 2023. Penetapan 26 tersangka itu diungkap oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, melalui Kasihumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba pada 13 September 2023. Diketahui dipastikan penetapan tersangka terjadi seusai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam keterangannya, rincian dari 26 orang tersebut adalah sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melawan petugas, dan melakukan pengerusakan pagar serta kaca gedung kantor BP Batam. Sedangkan 2 orang lainnya yang diamankan belum ditemukan cukup bukti dan telah dibebaskan. Selain itu, kedua orang yang telah dibebaskan itu